Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun di channel Sunita Maharani. Hari ini saya akan membahas tentang stomatitis atau yang biasa kita sebut dengan sariawan. Sariawan adalah luka kecil yang dangkal dengan warna putih kekuningan dengan pinggiran yang berwarna merah yang muncul pada mukosa mulut, yaitu pada gusi, pada lidah, pada samping pipi dalam, bibir, dan juga pada langit-langit mulut. Sariawan adalah penyakit yang hampir setiap orang pernah mengalaminya. Sariawan ada 3 jenis. Yang pertama, stomatitis aftosa rekuren minor atau yang biasa kita sebut dengan sariawan minor. Sariawan minor ini yang paling sering terjadi. Ukuran lukanya, diameternya lebih kurang 2-4 mm dengan pinggiran luka yang rata. Sariawan minor ini bisa sembuh sendiri dalam waktu 7 hari. Yang kedua, stomatitis aftosa rekuren mayor atau yang biasa kita sebut dengan sariawan mayor. Sariawan mayor ini ukurannya lebih besar, yaitu lebih kurang 1 cm atau lebih dengan pinggiran luka yang tidak rata. Sariawan mayor ini rasanya lebih nyeri, lebih sakit, dan waktu penyembuhannya lebih lama, yaitu bisa sampai 1 bulan atau lebih. Yang ketiga, sariawan herpetiformis. Pada sariawan herpetiformis ini, luka sariawannya kecil-kecil, yaitu dengan diameter 1-2 mm. Hanya saja, lukanya ini banyak, bisa sampai 100 luka kecil-kecil yang berdempet dan berkelompok. Sariawan herpetiformis ini paling jarang terjadi dan waktu penyembuhannya lebih cepat dari sariawan mayor, yaitu sekitar 1-2 minggu. Adapun penyebab sariawan ini tidak dapat dipastikan, hanya saja ada beberapa faktor pencetus yang bisa menimbulkan sariawan. Yang pertama, luka akibat tergigit. Misalnya pada saat kita berbicara atau pada saat kita makan, lidah atau pipi bagian dalam kita bisa tergigit. Ataupun ada gigi yang patah sehingga permukaan gigi yang patah itu tajam dan melukai lidah. Yang kedua, luka akibat tertusuk oleh sikat gigi. Akibat kita menggosok terlalu kencang sehingga kepala atas sikat gigi itu bisa menusuk pipi, gusi, ataupun melukai lidah. Yang ketiga, luka akibat pemakaian behel atau kawan gigi dan juga pemakaian gigi palsu. Pada saat memakai behel, gesekan pada lidah ataupun pipi bagian dalam bisa menyebabkan luka. Begitu juga dengan pemakaian gigi palsu. Gesekan dari gigi palsu ke gusi bisa menyebabkan luka. Yang keempat, makan makanan yang terlalu pedas dan juga minum minuman yang terlalu panas sehingga bisa melukai mukosa mulut. Yang kelima, tidak higienis atau tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik. Yang keenam, kurang vitamin B12, kurang asam folat, dan juga kurang zat besi. Yang ketujuh, sariawan juga bisa disebabkan oleh stres. Karena pada saat kita stres, suasana di dalam rongga mulut ini dalam keadaan asam, sehingga bakteri mudah berkembang dan bisa menyebabkan sariawan. Sariawan ini dapat sembuh sendiri dalam waktu 7-14 hari, tapi ada yang bisa kita lakukan agar penyembuhannya bisa lebih cepat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk mempercepat penyembuhan sariawan. Yang pertama, berkumur dengan larutan garam. Cara membuatnya mudah, yaitu dengan memasukkan 1 sendok makan garam ke dalam 1 gelas air putih, lalu gunakan untuk berkumur sebanyak 3 kali sehari selama 30 detik. Yang kedua, berkumur dengan larutan baking soda. Cara membuatnya sama dengan membuat larutan garam, yaitu dengan 1 sendok makan baking soda, masukkan dalam 1 gelas air, gunakan untuk berkumur 3 kali sehari selama 30 detik. Tidak boleh mencampur garam, baking soda, dan air untuk berkumur ya, pilih salah satu. Yang ketiga, dengan menggunakan ini, yaitu madu. Madu ini mengandung antiinflamasi. Cara menggunakannya cukup diambil dan dioleskan ke luka sariawan. Yang keempat, dengan mengkonsumsi es krim. Selain rasanya enak, juga sensasi dingin yang ditimbulkan es krim bisa mengurangi nyeri pada sariawan.
Yang kelima, dengan mengkonsumsi yogurt. Yogurt ini kaya dengan bakteri baik, bisa membantu mempercepat pemulihan sariawan karena bisa menjaga keseimbangan bakteri baik dan jahat di mulut. Yang keenam, dengan mengkonsumsi buah-buahan. Bisa dikonsumsi dalam bentuk jus. Buah-buahan yang baik untuk mempercepat pemulihan sariawan adalah alpukat, apel, pepaya, semangka, dan juga tomat. Yang ketujuh, minum cukup air putih untuk menjaga tubuh terhidrasi dengan baik. Karena jika tubuh tidak terhidrasi dengan baik, rongga mulut juga kering. Rongga mulut yang kering bisa memperburuk sariawan. Yang ke-8, hindari mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan juga makanan yang terlalu asam karena bisa memperburuk sariawan. Juga hindari buah-buahan yang asam, contohnya mangga muda dan jeruk yang asam. Jadi nggak bener ya kalau kita sariawan kita totolin cabai ataupun jeruk yang asam untuk cepat sembuh, nggak ya, karena malah bisa memperburuk sariawan. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah dengan cara menjaga kebersihan mulut, yaitu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari dan juga rajin membersihkan lidah. Kapan teman-teman harus ke dokter? Yang pertama, jika sariawan sudah cukup mengganggu sehingga teman-teman kesulitan untuk makan ataupun minum. Yang kedua, jika sariawan disertai dengan demam. Dokter akan melakukan anamnesa atau wawancara dan juga akan memeriksa fisik teman-teman dan juga rongga mulut teman-teman. Jika diperlukan, dokter akan mengambil sampel swab untuk diperiksakan ke laboratorium. Dokter akan memberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi teman-teman saat diperiksa. Dokter akan memberikan obat penghilang nyeri, lalu memberikan vitamin, contohnya vitamin B kompleks, dan jika diperlukan, dokter akan memberikan antibiotik. Dokter juga biasanya akan memberikan obat kumur yang mengandung contohnya klorheksidin ataupun sodium chloride ataupun steroid. Dokter juga bisa memberikan obat-obatan topikal atau salep, contohnya yang mengandung triamnisolon orabes 0,1% dan juga anestetik gel yang khusus bisa digunakan pada mulut. Jenis obat kumur yang mana ataupun salep yang mana yang akan diberikan ke teman-teman adalah tergantung dari kondisi teman-teman saat diperiksa. Jika sariawan disebabkan oleh jamur, pengobatannya berbeda dengan pengobatan sariawan akibat trauma ataupun akibat bakteri. Dokter akan memberikan obat anti jamur. Sariawan yang disebabkan oleh jamur, contohnya jamur Candida albicans, ini sering terjadi yang pertama pada bayi yang menyusu, karena mulut bayi, lidah, dan rongga mulutnya jarang dibersihkan sehingga rentan terkena jamur. Yang kedua, pasien kemoterapi. Yang ketiga, penderita autoimun. Yang keempat, pasien yang mengkonsumsi antibiotik jangka panjang. Yang kelima, pada penderita HIV dan AIDS. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.